Pada tahun 1997, dunia Islam menyaksikan salah satu pertempuran paling monumental dalam sejarahnya. Perang Hattin yang terjadi di bulan Ramadan bukan hanya mengubah peta politik Timur Tengah, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan keberanian umat Islam. Pada medan perang ini, Salahuddin Al-Ayyubi, sang jenderal legendaris, meraih kemenangan besar yang akan mengubah nasib Yerusalem dan wilayah-wilayah sekitarnya. Ketegangan antara kaum Muslim dan tentara salib telah berlangsung selama puluhan tahun sejak Perang Salib Pertama yang dimulai pada tahun 1906. Pada tahun 1909, tentara salib merebut Yerusalem dengan kekejaman yang luar biasa, membantai ribuan Muslim dan Yahudi yang berada di kota suci tersebut. Sejak saat itu, berbagai upaya dilakukan oleh penguasa Muslim untuk merebut kembali Yerusalem, namun upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan. Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin yang tidak hanya kuat dalam perang tetapi juga cerdas dalam diplomasi, muncul sebagai harapan baru. Sebagai Sultan Mesir dan Suriah, Salahuddin menyatukan wilayah-wilayah Islam yang sebelumnya terpecah dan membentuk pasukan yang kuat. Dengan visi untuk membebaskan Yerusalem, ia mempersiapkan pasukannya dengan strategi yang matang dan penuh kesabaran. Pada pertengahan tahun 1987, Salahuddin melihat sebuah peluang emas. Salah satu pemimpin salib, Raynald de Chatillon, terus melakukan provokasi dengan menyerang karavan Muslim dan bahkan mengancam Makkah dan Madinah. Tindakan ini memicu amarah Salahuddin, yang kemudian bersumpah akan menghabisi Raynald dan pasukan salib yang mendukungnya. Pada bulan Juni 1987, pasukan Salahuddin mulai bergerak. Mereka tidak hanya mempersiapkan strategi militer, tetapi juga memanfaatkan kondisi geografis dan cuaca yang panas untuk melemahkan lawan. Salahuddin memahami bahwa pasukan salib bergantung pada persediaan air, dan dengan cermat ia menyusun rencana untuk menjebak mereka di medan yang gersang. Pada 4 Juli 1987, pasukan salib yang berjumlah sekitar 20.000 orang, termasuk ksatria terbaik mereka, bergerak menuju Danau Tiberias untuk mendapatkan air. Namun, Salahuddin sudah mengantisipasi gerakan mereka. Dengan pasukannya yang terdiri dari prajurit dari Mesir, Suriah, dan Irak, ia mengepung mereka di dataran kering dekat Gunung Hattin. Salahuddin memanfaatkan panas terik musim panas untuk menguras energi musuh. Pasukan salib yang kehausan mulai kehilangan semangat bertempur. Malam sebelum pertempuran, pasukan Muslim menyalakan api di sekitar perkemahan musuh, menciptakan kabut asap yang membuat mereka semakin tersiksa. Keesokan paginya, pasukan Muslim menyerang dari berbagai arah. Ksatria-ksatria salib mencoba menerobos kepungan, namun mereka sudah terlalu lemah. Akhirnya, pasukan salib mengalami kekalahan telak. Ribuan prajurit tewas, sementara ribuan lainnya, termasuk Raja Guy de Lusignan, ditangkap. Salahuddin akhirnya menghadapi Raynald de Chatillon dan mengeksekusinya sendiri sebagai balasan atas kekejamannya terhadap Muslim. Dengan kekalahan besar di Hattin, tentara salib kehilangan hampir seluruh kekuatan mereka di wilayah tersebut. Dalam beberapa bulan berikutnya, Salahuddin bergerak menuju Yerusalem. Pada Oktober 1987, setelah pengepungan singkat, kota suci itu menyerah tanpa perlawanan besar. Berbeda dengan penaklukan brutal oleh tentara salib hampir 90 tahun sebelumnya, Salahuddin menunjukkan belas kasih. Tidak ada pembantaian massal, dan umat Kristen diizinkan meninggalkan kota dengan aman. Sikap toleran Salahuddin terhadap penduduk Kristen mendapatkan pujian bahkan dari musuh-musuhnya. Ia memastikan bahwa semua tempat suci, termasuk gereja Makam Kudus, tetap aman bagi umat Kristen untuk beribadah. Tindakannya ini memperlihatkan bahwa ia bukan hanya seorang jenderal besar, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Kemenangan di Hattin dan penaklukan Yerusalem menjadi titik balik besar dalam sejarah Perang Salib. Kabar kekalahan ini mengguncang Eropa dan memicu Perang Salib ketiga, yang dipimpin oleh Raja Inggris Richard the Lionheart. Namun, meskipun terjadi peperangan baru, Salahuddin tetap mampu mempertahankan Yerusalem di tangan Muslim hingga akhir hayatnya. Perang Hattin tidak hanya merupakan kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral. Salahuddin dikenang sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga penuh kebijaksanaan dan kemurahan hati. Kisahnya tetap hidup dalam sejarah sebagai contoh kepemimpinan yang adil dan penuh strategi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai kisah sejarah heroik ini, jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik tentang sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.